wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat khusuf lil qamar rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya di antara sekian banyak umat Islam yang ada di dunia ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba bukan diberikan harta yang banyak, tapi diberikan ilmu, kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diberikan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu dan kemudian diberikan kesempatan pula untuk beramal. Yufaqihu fid din maknanya bukan hanya mengetahui saja. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas limpahan karunia-Nya, atas kebaikannya, atas jasanya. Alhamdulillah, hari ini ketika gerhana bulan terjadi, kita langsung melaksanakan satu tuntunan Allah Subhanahu wa taala tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan melakukan hal ini. Hadirin melakukan Allah, terkadang kita lupa bahwasanya manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah yang mengajarkan kita untuk kenal kepada Allah, siapa pencipta alam semesta ini semua, siapa yang menciptakan, siapa yang menguasai ini semua, dan siapa yang memberikan rezeki. Hadirin jamaah salat khusuf rahimakumullah, tentu ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu salat khusuf. Dari sekian banyak, mungkin yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki, kita meluruskan akidah kita, ya. Tadi Pak Dik-Dik jelaskan bagaimana sholat khusuf ini, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan, oh, dihubungkan dengan kematiannya Ibrahim anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya kejadian gerhana matahari dan bulan, keduanya ini adalah dua daripada tanda-tanda ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang atau kelahirannya seseorang. Hari ini kan Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada kita melaksanakan salat khusuf ini, Rasulullah SAW ingin meluruskan akidah kita. Jangan ada penyimpangan akidah. Jadi jangan ada kata-kata kalau ada kupu-kupu masuk rumah, wah kupu-kupu, wah bakal ada tamu ini. Wah. Bagian daripada kesalahan akidah juga.
Apalagi main ke Pelabuhan Ratu pakai baju hijau, dibilang wah bakal diambil sama Nyi Roro Kidul. Wah. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita luruskan akidah kita. Itu yang paling pertama ya. Jangan kita mudah, oh kayaknya ada ini nih. Apalagi takut sama hantu di Al-Bayan, Masya Allah. Ini sudah jauh sekali ini akidahnya nih, ngomong ada hantu-hantu segala ini. Luruskan akidah kita ya. Gak ada itu ya. Yang kedua, hari ini Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa atas segala sesuatu ya. Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan manusia ini dan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala satu pun gak ada yang berkuasa atas segala sesuatu. Dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana percakapannya dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan, jika seluruh manusia, jin berkumpul di satu tempat untuk memberikan manfaat kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan keburukan, kemudaratan, maka kemudaratan yang terjadi, seluruh makhluk ini enggak punya kuasa apa-apa. Dan sebaliknya, jika seluruh manusia, jin berkumpul, semuanya makhluk-makhluk berkumpul, berkehendak untuk memberikan kemudaratan kepada seseorang, tapi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan untuk memberikan manfaat dan kebaikan, maka kebaikan yang terjadi. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah kuasa, makhluk ini enggak punya kuasa apa-apa. Apabila kita, sebagai contoh, kita lapar, maka hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lapar, ingatnya makanan. Yang pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapar, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Allah. Karena tidak ada satu pun yang dapat memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Bahkan makanan yang banyak pun tidak bisa memberikan kenyang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak pondok-pondok pesantren begitu sederhana, makan pakai ikan asin, satu nampan, begitu banyak orang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu banyak orang-orang kaya datang ke sebuah makanan yang begitu banyak, nggak ada selera makan sama sekali. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang menghilangkan dahaga ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan dahaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghilang dahaga kita, kadang-kadang ya, terbersit langsung air, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari ini Allah Subhanahu wa taala, seseorang nanti ketika minum di telaga Haud, telaga Kausar, dia akan minum dari tegukan dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tegukan ini akan hilang haus selama-lamanya. Satu tegukan. Enggak perlu tegukan-tegukan lain. Hilang haus selama-lamanya dengan tegukan, satu tegukan telaga Haud, telaga Kausar, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam satu hadis diterangkan hari Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sakratul maut, dia akan menghadapi haus yang mana apabila dia diberikan minum walaupun air sebanyak samudra di lautan, maka tidak hilang hausnya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah berkuasa untuk memberikan kenikmatan pada Nabi Ibrahim pada saat dibakar api. Dibakar api. Api tidak membakar, bahkan memberikan kenyamanan. Allah Subhanahu wa taala kuasa melahirkan seseorang tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam. Tidak ayah, tidak ada ibu, Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Allah kuasa melahirkan, memunculkan seekor unta dari celah batu.
Nabi Saleh alaihissalam. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, hikmah berikutnya diberikan Allah dengan gerhana ini. Kita yakinkan bahwasanya Allah kuasa atas segala kuasa sesuatu, dan selain Allah tidak punya kuasa apa-apa. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, hikmah berikutnya adalah bagaimana kebiasaan kita melaksanakan sholat sunnah ini. Hadirin Allah, kita mengambil hikmah bahwasanya kita ini cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita cinta, kita suka dengan Allah. Barang siapa dia coba-coba menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Dan barang siapa menghidupkan sunnahku, yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Dan hadirin Allah SWT, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tengah kondisi seperti ini, menghidupkan sunnah itu seperti menghidupkan bara api, seperti memegang bara api. Dipegang panas, dilepaskan padam. Memegang sunnah di zaman sekarang ini, hadirin Allah, panas, banyak yang mengejek, banyak yang mencibir, tapi jika dilepaskan dia padam sekalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bisunnati." Barang siapa berpegang kepada, teguh kepada sunnahku, inda fasadi ummati, pada saat umatku dalam keadaan fasad, banyak kemaksiatan, banyak kerusakan, falahu ajru syahidin, maka pahalanya bagi dia seperti seorang yang mati syahid. Dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya segala tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita untuk tunduk kepada dan taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Fa in tuti'u tahtadu. Jika kamu taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.